sehari sebelum banjir itu. Oh, nggih. Iya. Sehari sebelum. Sebelum kejadian. Nggih. Sebelum kejadian. Nggih. Nah, itu setelah pelus itu muncul, ada kejadian banjir seperti ini, dan itu tepat hubungannya dengan air. Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa Kliwon, malam yang katakanlah sebut seram, mencekam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi di sini dengan saya Bunda Wiji Winaras, tentu saja di channel Wiji Winaras. Baiklah sedulur semua, pada kesempatan kali ini terkait dengan fenomena banjir yang ada di daerah kami di Kebumen dan sekitarnya. Tentu saja Bunda sangat prihatin dengan musibah ini. Bunda menyampaikan keprihatinan, dimohon untuk bersabar, tetap waspada, dan tetap berhati-hati. Kesempatan ini Bunda akan membahas dengan beliau Ki Janaka Bumian, membahas tentang banjir yang ada di wilayah Kebumen dan sekitarnya yang bertepatan dengan hari atau malam Anggoro Kasih. Nah, ini dari kacamata spiritual seperti apa yang nanti akan disampaikan oleh Ki Janaka Bumian. Apa yang mau ditanyakan atau kita bahas? Iya, ini Ki Janaka. Terkait dengan fenomena banjir pada saat ini yang terjadi di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Dilihat dari kacamata Ki Jana sebagai pelaku spiritual dan paranormal di Kebumen. Ini terkait dengan banjir saat ini bagaimana? Sementara yang setahu saya bertepatan dengan hari Anggoro Kasih, yaitu pada hari Selasa Kliwon. Nah, hari Anggoro Kasih ini bukankah hari di mana seharusnya mendapatkan atau menyampaikan kasih sayang dan lain sebagainya? Menurut kacamata Ki Jana seperti apa? Oke, sebelumnya mari kita ikut prihatin, mendoakan semoga saudara kita yang kena musibah diberikan keselamatan, kesehatan, ketabahan, dan juga kesabaran. Amin. Ya, tentang ini bertepatan, memang tepat kejadiannya banjir ini dengan malam Anggoro Kasih. Betul. Ya, malam Anggoro Kasih itu, Anggoro itu Selasa, Kasih itu Kliwon. Memang selama ini Anggoro Kasih diartikan sebagai malam karena ada kata kasih untuk kasih sayang. Sebenarnya bukan hanya itu. Ya, kalau menurut leluhur kita di malam Anggoro Kasih itu memang malam yang istimewa. Malam yang istimewa dan dikeramatkan. Ya, keramat serta sakral. Bahkan bukan hanya hubungannya dengan malam kasih sayang, itu bukan. Ini juga sangat istilahnya keramat, mencekam. Lebih dari, selama ini kan orang Jawa yang mencekam itu biasanya ketika mendengar malam Jumat Kliwon, ya. Betul. Ya, Selasa Kliwon pun sangat mencekam gitu. Sangat mencekam. Iya, jadi kalau misalnya ada orang meninggal pada malam atau hari Anggoro Kasih, itu pemakamannya dijaga sampai 40 hari 40 malam. Betul. Karena dikhawatirkan nanti kain kafannya dicuri untuk hal-hal kesaktian, yaitu penyalahgunaan atau hal-hal yang negatif lah. Betul. Makanya kalau ada orang meninggal di Anggoro Kasih atau Selasa Kliwon itu pemakamannya, kuburannya dijaga oleh kerabatnya. Oke, itu hanya sekilas tentang Anggoro Kasih yang kebetulan kejadian
di kabupaten kita, Kabupaten Kebumen, terjadi tepat pada malam Anggoro Kasih. Ya, di berita-berita yang lain sudah disebutkan kejadiannya sekitar jam tengah 11 malam apa ya. Itu tentu saja sudah banyak yang membuat berita tentang banjir. Ya, nanti kita cuplikan juga berita-berita banjir tersebut. Nah, kalau dari kacamata spiritual, paranormal atau leluhur kejawen itu, setiap akan kejadian bencana pasti alam akan memberikan tanda-tanda betul. Semacam firasat. Nah, ini kemarin ini bukan ngepas ya atau mengepaskan. Untuk di daerah Kebumen Barat seperti Kecamatan Buayan, Ayah, Rowokle, itu kan banyak yang kejadian terdampak atau istilahnya banjir saat ini. Betul. Di samping Kebumen Kota, Lukulo juga ya. Nah, ada sebuah tempat di sana, tempat itu dikeramatkan. Iya, kenapa tempat itu dikeramatkan? Leluhur Jawa dulu untuk menjaga kelestarian alam. Betul. Itu dengan semacam mengeramatkan sebuah tempat. Tujuannya baik untuk melestarikan alam sebagai bukti cinta alam. Nah, tempat tersebut adalah di Buayan. Di Buayan. Iya, itu namanya Sendang Pelus. Sendang Pelus. Itu Sendang atau Sendang. Setahu saya ada di Desa Rogodadi. Rogodadi, ya, Kecamatan Buayan ya. Kecamatan Buayan. Nah, itu di sana ada sebuah tempat bentuknya sendang. Itu atau kolam lah, sendang. Di situ dihuni oleh pelus. Nah, masyarakat di sana mengkeramatkan tempat tersebut dan juga pelus tersebut. Nah, keramatnya seperti apa? Pelus itu sampai besar, tidak ada yang berani mengambil atau menangkapnya karena dikeramatkan. Dan di situ banyak sekali pelusnya. Nah, banyak sekali. Dan di situ ada tanda-tanda di sendang itu ketika ada ikan berarti itu pertanda di sekitar situ lagi musim ikan tersebut. Betul. Jadi munculnya ikan di sendang tersebut menandakan bahwa akan ada musim ikan seperti itu yang akan muncul di sungai-sungai dan sekitarnya. Nah, konon pelus itu jarang keluar kecuali kalau dikasih makan. Itu makannya pun bukan makanan pelus pada umumnya. Itu aneh, dikasih telur goreng. Ya, betul. Telur dadar itu dicampur nasi. Iya, dicampur nasi dikasihkan. Itu baru keluar. Itu hanya untuk misalnya orang yang mau melihat atau mau membuktikan di situ ada pelusnya atau tidak. Juru kuncinya nanti akan memasak telur itu dicampur nasi dikasihkan akan keluar. Baik. Untuk memancing supaya bisa keluar. Iya. Itu keluarnya ketika dikasih. Tetapi kalau pelus itu keluar tidak karena dikasih, maksudnya tidak dipancing umpan, itu isyarat atau pertanda akan terjadi sesuatu. Oh begitu. Nah, ini kemarin sekali lagi saya tidak lagi ngepas atau ilmu otak-atik gadok, tidak. Kemarin rekan kami yang dari sana Kasepuhan juga melaporkan bahwa pelus yang biasanya tidak muncul hari itu muncul dan sempat di video nanti saya kasihkan. Bertanya, artinya tanya ke teman-teman semacam ini, fenomena apa di Kebumen akan terjadi apa. Waktu itu teman menanyakan apakah ada hubungannya dengan politik. Saya jawab sepertinya tidak. Kalau binatang keluar itu hubungannya dengan tanda-tanda alam akan terjadi sesuatu. Waktu itu saya memang tidak berani
mengatakan akan terjadi banjir. Itu munculnya sehari sebelum banjir atau memang beberapa waktu yang lama? Sekitar 3 atau sehari sebelum banjir itu. Oh, okay. Iya. Sehari sebelum. Jadi sebelum kejadian. Okay. Sebelum kejadian. Okay. Nah, itu tanya ke saya. Itu pertanda apa? Sana seperti menggiring pertanyaannya. Apakah ada hubungannya dengan politik? Saya tidak, ini tidak ada hubungannya dengan politik. Yang sudah kalau ada binatang muncul itu menandakan akan terjadi sesuatu, bisa juga terjadi bencana. Tapi saya tidak menyebutkan bencananya apa, karena saya khawatir ketika saya menyampaikan, ya kalau terjadi, kalau tidak terjadi dikira hanya hoak atau ngoyo-woro gitu. Namun dulu saya pernah membuat video bahwa tahun ini termasuk tahun Ali, kemudian elemennya elemen air. Jadi kejadian bencana ataupun rezeki kebanyakan bersumber dari air. Nah, faktanya itu setelah pelus itu muncul ada kejadian banjir seperti ini, dan itu tepat hubungannya dengan air. Ya, bisa dipahami. Oke. Jadi kemungkinan seperti ini. Kenapa pelus itu muncul menandakan bahwa akan terjadi bencana. Dan pelus sendiri itu tempatnya kan di air. Binatang air. Air. Jadi mengisyaratkan bahwa untuk daerah sekitarnya berhati-hati ketika akan tiba-tiba terjadi tumpahan air. Ya harus waspada gitu. Jadi mungkin untuk masyarakat sekitar yang paham bisa niteni itu akan waspada. Jadi artinya waspada ketika akan terjadi banjir, misalnya dengan menaikkan barang-barang yang kira-kira berharga di tempat yang lebih tinggi, misalnya seperti itu. Iya, betul. Nah, itu karena bencana yang hubungannya dengan air, banjir, pemberi tandanya hewan air. Begitu juga kalau misalnya bencana gunung meletus, itu juga binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di gunung. Biasanya hewan-hewan tersebut akan turun, itu menandakan burung atau binatang lain akan turun gunung. Nah, untuk masyarakat sekitar biasanya akan paham dengan hal-hal seperti itu. Untuk yang tidak percaya, dianggap itu tahayul, mistik, atau bahkan ada yang menganggap kalau percaya dengan hal-hal tersebut dianggap musyrik. Padahal itu kejadian alam. Allah menciptakan alam ini juga dengan segala sesuatunya, hukum-hukumnya itu. Iya, betul. Sebetulnya itu tanda-tanda untuk supaya kita lebih waspada ya, Ki. Iya, jadi waspada. Jadi ketika ada tanda-tanda, apa salahnya sih kita waspada? Waspada itu antisipasi. Iya, antisipasi ya seperti itu. Mbok nanti terjadi banjir, kita harus ngapain dulu? Iya, sudah siap. Iya, tidak harus mengungsi. Kalau ada kan paling tidak hal-hal yang penting, misalnya surat-surat atau benda-benda berharga itu diamankan dulu di tempat yang lebih tinggi, dibungkus dengan plastik supaya tidak kena air, misalnya seperti itu. Nah, kembali ke Anggoro Kasih ya, ini tepat sekali. Kita tidak memungkiri bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa Kliwon, malam yang katakanlah sebut seram, mencekam. Iya, terjadi bencana. Nah, tentang kenapa disebut Anggoro Kasih ya, itu hanya penamaan. Anggoro itu artinya Selasa. Kasih itu Kliwon, yaitu pasaran Kliwon. Jadi weton Selasa Kliwon disebut juga Anggoro Kasih, julukannya Anggoro Kasih. Selasa itu Neptunnya 3, Neptun terkecil. Neptun terkecil. Kliwon itu Neptunnya 8.
itu belum terbesar, tapi 8 itu juga simbol rezeki sebenarnya. Iya, karena angka 8 itu angka yang kalau ditulis, yang ini bukan Jawa ya, nasional itu tidak terputus. Itu ibaratnya orang yang lahir pada pasaran Kliwon itu rezekinya akan terus mengalir. Ya, jadi tentang Anggoro Kasih, Selasa Kliwon, Neptunnya 11, Selasa 3, Kliwon 8. Nah, 11 itu kalau dalam Pancasudha itu masuknya Sri, jadi rezeki. Nah, orang ada juga yang menganggap bahwa air itu sumber kehidupan. Maka air pun sebenarnya sumber rezeki. Jadi asal kita bisa memanfaatkan. Jadi air dan api itu selagi secukupnya itu bisa menjadi sahabat, tetapi kalau berlebihan itu malah menjadi musuh. Musibah atau musuh. Iya, itu api dan air. Jadi kalau air secukupnya untuk kebutuhan makan, mandi, cuci dan lain sebagainya, itu kalau secukupnya sebagai sahabat atau teman. Tapi kalau sudah berlebihan, banjir itu sebagai musuh atau musibah. Begitu juga api, kalau hanya secukupnya itu sahabat. Memang kita memerlukan, tiap hari pasti kita membutuhkan api, membutuhkan air. Nah, kalau berlebihan, kebakaran juga tidak baik. Itu pun maknanya bahwa kita seyogyanya seharusnya jangan berlebihan. Iya, secukupnya saja dalam melakukan apapun. Gitu, jangan berlebihan. Tadi tentang Anggoro Kasih, Selasa Kliwon, Tibo Sri artinya rezeki. Semoga walaupun terjadi musibah, nantinya akan mendatangkan rezeki. Tadi saya lihat kiriman video dari teman-teman, walaupun di dalam banjir itu ada ikan masuk ke rumah. Banyak sekali, nanti bisa dilihat itu kan. Walaupun banjir mendatangkan rezeki, walaupun mungkin ada yang kehilangan, itu kan mungkin dari kolam tetangga keluar sampai masuk ke rumah. Karena kolamnya meluber, akhirnya ikan-ikan yang ada di kolam pada bermain kemana-mana. Iya, bermain kemana-mana, termasuk ke rumah tetangga. Nonggo. Itu mungkin rezeki bagi yang mendapatkan, tapi bukan itu. Masalahnya bahwa Tibo Sri artinya rezeki. Iya, tentu saja saya sendiri, Bunda Wijiwinaras, sangat prihatin dengan kejadian ini, dengan musibah ini. Semoga ini menjadikan kehati-hatian bagi kita semua, kewaspadaan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga saja seandainya pun ada korban juga bisa diatasi dengan baik, tidak bertambah dan tidak menimbulkan kerugian yang teramat besar. Ya, itu jadi sebagai antisipasi. Memang secara umum untuk mengantisipasi banjir adalah dengan misalnya membuat saluran yang benar, jangan buang sampah sembarangan, itu secara umum. Nah, di dalam Jawa pun leluhur kita menganjurkan seperti itu untuk melestarikan alam. Selain berlaku atau laku kebersihan, selalu menjaga kebersihan, juga setiap tertentu, hari-hari tertentu, terutama malam Anggoro Kasih itu, selalu diadakan ritual setiap malam Anggoro Kasih itu. Berarti di daerah tertentu selapan dino atau 35 hari sekali ada selamatan atau jadi 2 macam, selamatan dan syukuran. Ya, selamatan itu minta doa, permohonan doa untuk diberi keselamatan, tentu saja kepada Yang Maha Kuasa. Lalu syukuran
selain Anggoro Kasih Malam Kasih Sayang, itu juga syukuran telah diberi oleh bumi ini, hasil bumi, pertanian dan lain sebagainya. Bentuknya syukur juga ya, diberikan semacam kayak bukan pesta sih, ya syukuran itu, makan-makan dengan warga sekitar. Itu di daerah tertentu masih ada yang melakukan itu. Seperti di mana itu, Ki? Kalau yang itu yang masih berjalan sampai di Wates itu ada namanya, ada pohon beringin, dinamai beringin Anggoro Kasih. Beringin Anggoro Kasih. Iya, tiap malam Anggoro Kasih. Di situ ada semacam pasar malam. Oh begitu. Iya, jadi ritual juga ya itu, dengan adanya pasar malam kan semacam bersyukur, bergembira, tetapi tetap dengan mengingat Yang Maha Kuasa. Jadi bukan hanya pesta hura-hura, tidak, tetapi tetap mengingat Sang Parane Dumadi dari mana kita ini berada. Saya kira itu dulu, kayaknya sudah panjang, dulur semua. Demikian pembahasan tentang fenomena banjir di Kebumen yang kebetulan datang atau kejadian pas malam Selasa Kliwon atau Anggoro Kasih. Sekali lagi, demikian tadi sedulur semua yang Bunda sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.